Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki bab 17, yaitu remote access server. Nah, di sini ada 12 materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu SSH to Debian dan Ubuntu server. Kemudian kalian bisa buka VMware yang Ubuntu. Kemudian teman-teman klik yang terminal. Kemudian di sini saya akan coba pin IP server Debian. Kita ketikkan pin 10.10.10.2. Ini berhasil ya. Dan jika kita coba pin server Ubuntu, kita ketikkan pin 10.10.10.3. Oke, ini belum berhasil. Nah, jadi di sini saya akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian. Jadi untuk caranya di sini kita bisa ketikkan SSH, lalu masukkan nama user dari server Debian, kemudian tanda @ lalu masukkan IP dari server Debiannya. Selanjutnya kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya kalian bisa klik tanda ini, lalu kita masukkan koneksi responnya yaitu SSH. Misalkan di sini saya akan coba pada server 1 Debian, lalu masuk ke root, lalu masukkan komen apt install SSH, server. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu merubah default path SSH. Jadi pada video sebelumnya kita sudah meremote dari klien Ubuntu ke server Debian dan juga server Ubuntu. Tetapi jika teman-teman ingin kembali, ketika kita coba meremote asal menggunakan kunci, maka secara default port SSH-nya ialah port 22. Kita bisa buka aplikasi Putih terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini default port SSH-nya itu menggunakan port 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH-nya itu 22, maka kita bisa terkena keywordnya seperti BlueForge, di mana BlueForge ialah super imagine server kita secara terus-menerus. Maka dari itu, di sini kita bisa menambahkan atau mengubah port SSH-nya. Nah, nanti kita akan merubah default portnya. Misalkan port 22 ini kita ubah atau tambahkan angkanya. Langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntu-nya. Kemudian cara merubah portnya, kalian bisa ketik saja SSH. Kemudian nama user dari server Debian. Dan IP server Debian-nya. Dan perhatikan di sini secara default itu portnya 22. Nah, untuk cara merubah portnya, kita bisa hapus tanda pagarnya. Lalu misalkan kita ini akan menambahkan angkanya. Di sini saya akan tambahkan menjadi port 2211. Lalu kita save. Kemudian kita restart sistemnya dengan komen systemctl restart SSH. Kemudian sudah kita follow. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Oke, kalian bisa buka Ubuntu lainnya. Di sini kita akan coba pada server Debian saja ya teman-teman. Misalkan kalian memiliki server, yang mana server tersebut memiliki banyak user. Nah, untuk beberapa alasan keamanan, kalian mungkin perlu yang namanya mengallow beberapa user saja. Caranya, kita bisa masuk dulu ke root, kita ketikkan sudo minus. Di sini kita akan coba menambahkan beberapa user. Oke, masuk ke materi yang keempat, yaitu konsep private public key. Di materi kali ini saya akan menjelaskan konsep private and public key. Jadi sebelumnya, jika kita melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian itu kan menggunakan yang namanya user dan password. Langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntu. Jadi di sini akan melakukan remote. Kita akan menggunakan komen SSH 10.10.10.10. Oke, di sini saya akan coba buatkan konsepnya terlebih dahulu. Di sini nanti pada klien Ubuntu kita akan membuat yang namanya private key dan public key. Jadi seperti ini. Jadi pada private key ini digunakan sebagai kunci yang digunakan untuk login ke public key. Misalkan di sini private key saya bikin sebagai kunci, public key saya bikin
sebagai gembok dan ada kuncinya juga, dimana nanti pada public key kita akan memberikan ke server Debian-nya. Maka nanti pada server Debian itu yang bisa login hanya yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key yang kita buat sebelumnya pada klien Ubuntu. Jadi dia lebih aman dan juga nanti kita tidak perlu login menggunakan user ataupun password, tapi nanti kita akan login menggunakan private key. 5. Konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Oke, langsung saja kalian bisa buka VM klien Ubuntu-nya. Kemudian untuk cara membuat private and public key-nya, di sini kita bisa masukkan komen SSH strip keygen. Dan perhatikan di sini nanti filenya akan digunakan pada directory home /Cantika, di mana directory dari user Cantika. Kemudian .ssh/id RSA. Kemudian nanti filenya akan disimpan pada directory .ssh, di mana jika diawali dengan tanda titik seperti ini, maka itu artinya adalah hidden file. Jadi kita tidak dapat melihat kecuali kita menggunakan command ls-a. Di sini kita bisa enter. Di sini kita dimintai untuk memasukkan passphrase-nya, di mana untuk passphrase itu berbeda dengan password pada umumnya. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Jadi nanti sebelum kita memasukkan private key-nya, nanti fungsi passphrase itu digunakan sebagai password. Di sini kita bisa isi, misalkan saya isi dengan 12345. Kemudian kita konfigurasikan lagi passwordnya. Lalu kita coba ls-a. Dan perhatikan di sini terdapat file .ssh. Lalu kita coba ls.ssh. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat id_rsa dan id_ssa. Di mana id_rsa ini adalah private key kita, sedangkan id_rsa.part ini adalah public key kita. Jadi nanti id_rsa ini akan kita copy ke server Debian-nya. Untuk cara mengkopinya, kita bisa ketikkan komen ssh strip copy strip id spasi min p spasi 2211 lalu Cantika 10.10.10.2. Konsep authorized case. Jadi di sini akan saya menjadikan private key sebagai kunci, kemudian public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian dia memiliki public key yang dikompil dari klien Ubuntu, sehingga dia bisa membantu server Debian-nya hanya memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key yang sudah kita buat tadi. Itu pada server satu Debian. Oke, di sini saya akan membuat private key and public key dengan command ssh strip keygen. Kemudian saya coba ls-a. Dan perhatikan bahwa di sini terdapat directory.ssh.
Kita pindah ke terminal satunya, di mana pada Ubuntu ada klien. Kita coba ls-nya. Perhatikan bahwa di sini terdapat directory.ssh. Jika kita buka directory, kita ketikkan ls.sh. Dan di sini terdapat id__rsa dan id__rsa. Dan sebelumnya kita mengetikkan komen ssh strip copy strip id min b2211 10.10.10.2. Nah, jadi komen ini digunakan untuk mengcopy id__rsa yang mana ini digunakan untuk mengcopy public-nya, sehingga ini di server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu disimpan pada directory autores. Di sini kita coba buka directory SSH-nya. Perhatikan di sini terdapat autores case, yang mana ini adalah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu client ke server Debian. Saya coba ketikkan cat ssh/autores underscore case. Kemudian di sini juga saya ketikkan cat.ssh/id underscore id__rsa. Oke, perhatikan di sini juga sama ya, yaitu diawali dengan ssh/rsa dan diakhiri dengan Ubuntu client-nya. Lalu konfigurasi public key manual. Langsung saja kalian masuk ke Ubuntu client-nya. Lalu di sini saya akan menambahkan tab baru lagi. Kemudian di sini saya coba masuk ke server Ubuntu-nya. Saya ketikkan ssh/cantika 10.10.10.10 min b2211. Jika kita ls.ssh, maka di sini terdapat autores case. Kemudian jika kita chat.ssh/edg/autores, underscore case. Perhatikan di sini tidak ada ya, atau tidak bisa. Kita ls-a. Jika kalian belum memiliki directory.ssh, maka kalian bisa membuatnya secara manual dengan menggunakan komen mkdir dan ssh. Setelah kalian menggunakan .ssh, kalian bisa langsung saja mengcopy public key-nya dengan komen nano ssh/authorize underscore please. Oke, di sini kan masih kosong ya. Maka di sini kita bisa mengisinya dengan mengkopikan public key-nya pada Ubuntu client. Kemudian bisa kita copy paste. Kemudian bisa kita paste ke server Ubuntu-nya. Kemudian kita save. Jika kita coba ls-a lalu chat.ssh/authorize_keys, maka perhatikan di sini sudah ada public key-nya ya. Selanjutnya kita coba pada Ubuntu client. Di sini apakah kita bisa login ke dalam server Ubuntu-nya menggunakan public key? Silakan insert public key pada Windows. Oke, jadi sebelumnya kan kita membuat public key-nya dengan menggunakan perintah ssh-keygen. Tetapi pada Windows, command ini tidak akan berfungsi. Maka di sini kita harus menggunakan putty generator. Untuk itu kita bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa. Kemudian kalian ketikkan download putty. Kemudian kalian bisa pilih yang paling atas. Lalu klik download putty. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Lalu kalian bisa pilih yang puttygen.exe.
Kemudian kalian pilih yang 64 bit. Oke, di sini langsung saja kita buka. Lalu di sini kalian bisa printing red. Nah, jadi pada proses ini kita harus menggerakkan mouse kita terus ya. Jika sudah selesai, di sini kita harus menambahkan key passphrase agar tidak ada sembarangan orang yang bisa menggunakan private key kita. Di sini saya akan memasukkan passphrase-nya. Kemudian masukkan lagi. Di sini kita bisa buka fotonya. Kemudian kita ketikkan IP router dajanya, yaitu 192.168.137.10. Lalu kita coba ping 10.10.10.3 dan ini juga tidak bisa ya.